sudah mencapai umur 2 tahun, umur baru 1 tahun, sapi jangan dikorbanin dulu, masih kecil ya. Jadi kalau sapi mah umurnya berapa? 2 tahun ya. Pas beli sapi Pak ada aktenya enggak? Sudah 2 tahun belum? Kalau unta usia 5 tahun ya. Kalau unta usia 5 tahun. Jadi kalau domba, sejenis domba itu ditandai dengan sudah cupak atau enggak. Kalau enggak cupak usia 1 tahun. Kalau sapi atau kambing kacang usia 2 tahun. Kalau unta usia 5 tahun. Ada batasan usianya. Enggak setiap sapi bisa disembelih. Satu ekor kambing hanya untuk 1 orang. Istilah fikihnya mudhahi, orang yang kurban itu. Sedangkan unta, sapi, kerbau untuk 7 orang. Kemudian syarat yang selanjutnya nggak boleh cacat yang bisa mengganggu kualitas dan kuantitas daging. Kakinya kagak ada 1, ya, lidahnya kagak ada, ya. Kagak ada telinganya juga nggak boleh. Kecuali yang dibolehkan misalnya yang tidak mengganggu kepada kuantitas dan kualitas daging. Contoh tanduknya potong, putus, nggak apa-apa. Emang siapa yang demen tanduk? Kagak ada. Ya. Atau kukunya copot, itu juga nggak apa-apa. Ya kata Ian, kukunya copot 1, PT gimana nih? Nggak apa-apa. Ya. Kalau buntutnya putus, kakinya hilang 1, kupingnya kagak ada, itu kagak bisa dijadiin untuk kurban. Hati-hati, harus tahu. Termasuk sapi gila nggak boleh. Ya. Sapi gila dijadiin kurban. Orang yang makannya makin gila. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, kemudian berniat tentu nanti ada dari mulai dirunut ya. Tapi kalau untuk kurban sendiri, nawa itu ada as-sunnatul udhiyati an-nafsi lillahi ta'ala. Ya. Bisa juga mewakilkan orang. Nah, yang nggak bisa ditolerir itu 1, buta matanya, nggak ada matanya. Pincang, terlalu kurus juga jangan. Ya. Kurban, maaf Pak, panitia, ini mah sapinya dari Afrika, orang nemu rumput, makanya kurus-kurus, jangan. Ya. Yang hamil boleh nggak dikurbanin? Nggak boleh. Ya. Kalau nggak ada tanduknya baru boleh, kukunya doang. Waktu pelaksanaan kurban kapan? 10 Zulhijjah ya mulainya sampai 13 Zulhijjah. Jadi seukuran kita habis sholat id di kita, ya, seukuran habis sholat id, kemudian sampai tenggelam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Setelah itu baru punya duit tanggal 14 kurban dah. Ini madhab Az-Zaitun. Baru kurban, nggak bisa. Kecuali misalnya kalau kurbannya kurban nazar.
Misalnya, kalau saya dapat pekerjaan, maka saya akan kurban tahun ini. Pas lempengan sampai tanggal 13, agak punya duit. Mana nazar lagi wajib ditunaikan, udah diikat sama janji nadar tahun 2023 lagi. Baru punya tanggal 15 Zulhijjah, lakukan saja, statusnya sebagai qada nazar. Itu kalau nazar. Ya. Cuman ada perbedaan. Kalau nazar, kurban nih nazar berarti jadi kurban wajib. Itu yang kurban mudhahi sama sekali nggak berhak atas kami. Nggak boleh. Boleh kali dikit nggak bisa. Kalau yang kurban normal silahkan dalam batas kadar normal. Ya, jangan minta setengahnya buat saya. Bukan kurban ini belum beli. Ya. Ya. Kalau orang miskin misalnya yang dikasih, mohon maaf ya kan, kalau sekarang kurban tuh di sana dikasih kupon, kadang-kadang nyari kupon. Hidup sendiri dia dari kupon keliling gitu kan. Bisa sampai misalnya dapat 50 kilo. Nah, itu udah kayak harmoni itu di rumah itu. Banyak lagi. Bisa penuh. Boleh nggak dijual lagi? Karena sudah dimiliki, maka boleh dijual lagi kalau statusnya fakir. Kalau nggak fakir, namanya ngakalin, mau bisnis daging situ. Kan nggak mungkin ya Allah, kita satu hari ini dapat 10 kupon, kali 3 hari 30 kupon. Kan nggak mungkin katanya dimasak semuanya, sedangkan nasinya kagak ada, bumbunya kagak ada, buat bahan nyatenya kagak ada, terpaksa dijualnya 10 kilo, nggak apa-apa. Apa bedanya dengan akikah? Kalau akikah mah kasihin udah mateng. Udah mateng. Ya, sunahnya udah mateng. Akikahan ya, dapatnya sop ayam. Soto ayam gitu. Yang mentahnya kagak ada. Nah, harusnya yang matengnya itu akikah. Jangan dibagi-bagi mentahnya. Idza tabahta maraqatan bidzalati faqtir ma'aha. Kalau masak itu kasih air yang banyak, wa ta'ahal jironak, bagi ke tetangga-tetangga. Ya. Ini apalagi kalau musimnya lagi akikah, dia kasih udah mateng. Ya, kalau akikah mah. Kalau kurban mentah. Ini Pak, saya punya ini kebetulan di Alikman nih lagi pada kurban, tapi udah rendang nih bentuknya. Malu segang sini orang Padang semua Pak. Nggak bisa. Ya, dia mah harus mentah. Mentah. Tapi kalau orang kaya nggak boleh dijual lagi. Kalau dalam kurban orang kaya pengen kasih juga. Cuman nggak boleh dijual lagi, dia statusnya untuk hidangan, untuk khidmat. Nggak boleh dibagi-bagi. Punya mobil 3, dapat daging kurban dijual lagi di bak mobilnya juga nggak boleh. Ya. Kalau orang fakir demi kebutuhan biar masaknya beres, nasinya ada, dagingnya ada, nggak apa-apa. Kalau dia mah orang kaya mah seukuran untuk it'am, untuk dikonsumsi, untuk dihidangkan.
Patokan orang kaya di mana kalau dalam bab kurban? Orang yang tidak berhak menerima zakat. Jadi bukan definisi YouTuber orang kayanya, tapi definisi zakat. Kalau saya nggak nerima zakat, berarti nggak boleh bagi saya untuk menjual daging hewan kurban. Nggak boleh. Hewan yang disembelih harus dalam kondisi memang benar-benar hidup. Sekarat kagak boleh. Ada yang jual lagi mah yang sekarat diskon. Ya, nggak bisa. Ada setengah-setengah gitu nggak bisa. Ya. Walaupun saya nggak sebut dalilnya, ini saya ambil dari kitab-kitab ya. Kemudian dalam kurban harus memotong saluran pernapasan, kalau istilah bahasa Arabnya al-khulqum. Kedua, al-mari, saluran pencernaan dengan sempurna. Saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Boleh sampai putus nggak? Kagak. Ya, nggak boleh nyembelih kambing sampai putus palanya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau psikopat yang nyembelih ya gitu, ya nggak boleh. Jadi cukup mari, cukup hulqum, cukup saluran pencernaan, saluran pernapasan yang dipotong itu. Jadi jangan sampai putusin. Ayo biar abdol, nggak ada. Ya, nggak boleh. Ya. Bahkan di adab-adabannya itu, kalau mau menyembelih jangan dilihatin ke teman-temannya. Ya, lagi nyembelih ngeliatin, mampus bentar lagi kan. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harus jangan lihat, ya, sembunyi. Serta selanjutnya. Penyembelihan harus dilakukan satu kali, set, bagus itu. Ya, set, ya, langsung. Ya. Kecuali kalau lepas lanjutkan, ya, misalnya goloknya jatuh, baru. Ya. Ya. Maklum golok online. Orang mau buat kurban 1 juta, 150 ya jatuh. Si emas KW 10 ya. Jadi harus sempurna. Nggak boleh banyak gerakan. Aduh, enggak, satu kali. Bahkan kalau yang bagus goloknya baru lewat aja sudah. Kalau belum sempurna, ambil lagi, karena menyiksa. Ya. Fa'idha dzabahtum, kata Nabi, fa'ahsinu dzibha. Kalau nyembelih yang benar. Ya, bukan niat mau nyakitin. Itu betapa Islam mengajarkan kepada kita, kepada hewan. Padahal menyembelihnya itu sunnah. Kasih sayang harus dikedepankan. Hibur dulu, jangan dalam keadaan stres. Banyak sapi kabur lagi mau dikurbani. Lebih bahaya lagi kalau yang menyembelihnya kabur. Kenapa stres? Alat penyembelihan harus tajam, tidak boleh menggunakan pisau atau alat tumpul. Pakai gergaji, nggak boleh. Bukan berupa gigi, tulang nggak boleh. Kamu nyembelih pakai tulang, pakai gigi, nggak bisa, jangan. Yang nyembelihnya harus orang Islam, nggak boleh. Ya. Kalau jaga, tanya-tanya dulu, Bang, agamanya apa? Sorry ini mah, syariat. Ya, kecuali kita sudah tahu. Ya.
Yang kedua, minimal banget harus sudah idem lah kalau nggak balik. Harus sudah idem. Ya. Bocah orang pati anu jangan nyembelih. Ya. Harus berakal sehat. Harus punya akal sehat ya. Gak gila. Kesunahan menyembelih membaca basmalah, sholawat, takbir. Basmalah, sholawat, takbir. Doanya Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Sunnahnya dilakukan siang hari. Nyembelih kurban subuh. Jangan. Cuma kurban keluarga yang kayak gitu biar nggak kelihatan. Kurbannya sepertiga malam, masya Allah. Kemudian kesunahan yang baik penyembelih atau hewan kurbannya menghadap kiblat. Yang nyembelih juga sama, hewannya juga sama. Nggak boleh gaya-gayaan, variasi baru atau gimana? Nah, pokoknya sama, hewan sama orang yang nyembelihnya harus menghadap kiblat. Kemudian hewan harus dalam posisi tidur miring, bersandar pada bagian tubuh yang kiri. Yang di kanan, di kiri. Jangan terlentang. Terlentang enggak. Atau lagi berdiri tebas banget. Begal. Jadi miring bagian kiri. Ya, bagian kiri badan. Tadi harus memotong sunahnya ya, memotong bagian pernapasan, bagian pencernaan. Jadi mana tempat makan dia nih, tempat napas dia, potong. Maka jangan di sini dulu. Oh, di belakang. Udah repot lah, udah gitu. Ada. Ya. Biasanya kalau kambing bisa diakali, lempengan sapi bukan repot. Tetap bisa. Jangan sampai mengenai saraf leher. Sampai tengah mau putus. Ya. Cukup mari sama khulqum. Saluran pernapasan, saluran makan dia. Oh, kesannya sadis. Ya, kalau sampai setengahnya ini. Kemudian mempercepat proses penyembelihan. Jadi jangan sampai penyembelihan itu diperlama. Nah, kita lebih khusus lagi sekarang bagaimana perbedaan kurban dengan akikah. Nah, timbul pertanyaan, saya mau akikah apa kurban dulu ya? Ini kan waktunya bentar lagi Idul Adha ya. Maka yang didahulukan kurban dulu. Kalau bicaranya pas Idul Fitri, akikah dulu ya. Jadi mana yang lebih dekat waktunya? Kalau lebih dekatnya ke hari raya kurban, maka yang didahulukan kurban. Kalau di bulan-bulan biasa, misalnya Maulid, ya akikah dulu. Kalau situasinya sudah mendekati Idul Adha, yang didahulukan kurban. Kan sudah seperti itu. Bedanya kan kalau kurban hanya 10 sampai 13 Zulhijjah. Kalau akikah mah bisa kapan saja. Kalau daging kurban diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk mentah. Tadi akikah mah harus bentuk matang, itu lebih baik. Walaupun boleh sebenarnya mentah, tapi lebih baiknya matang. Nah, sekarang suka timbul pertanyaan di lingkungan kita. Saya ini mau kurban, boleh nggak motong kuku dan rambut? Motong kuku misalnya, Ridho besok mau kurban, rambutnya panjang nih mau Idul Adha.
Mau foto dulu sama sapi, bisa dipoto dulu rambutnya. Ya. Bagaimana saat memasuki tanggal 1 Dzulhijjah sampai melaksanakan kurbannya, orang yang mau kurban makruh menghilangkan kukunya, menghilangkan rambutnya, nyukur bulunya. Hikmahnya apa? Agar seluruh anggota tubuhnya mendapatkan ampunan dari Allah. Ini udah tanggal 1 Dzulhijjah misalnya. Kalau mau cukur nih yang bagi yang mau kurban nanti dulu dah. Atau dahulukan dari sekarang udah 1 Dzulhijjah mah. Udah kagak bisa. Sebenarnya silakan saja kalau mau afdolnya ya. Kalau mau afdolnya jangan motong kuku, jangan motong rambut, nyukur kumis, nyukur jenggot, jangan dulu. Biar seluruh anggota tubuh kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana hukumnya berkurban untuk orang lain? Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i, jika kurban diperuntukkan untuk yang sudah meninggal, hukumnya tidak sah kalau tidak ada wasiat. Tapi menurut pendapat yang lain ada juga yang membolehkan. Jangan khawatir. Ya. Maklum misalnya kita punya emak belum sempat hijrah, ya. Walaupun nggak ada wasiat, kurbanin aja untuk atas nama orang tua kita. Yang membolehkan itu Imam Rafi'i boleh. Tapi kalau berdasarkan wasiat, misalnya sebelum meninggal tuh emaknya, kayaknya emak belum tenang, emak belum pernah kurban seumur hidup, emak wasiat sama ente, nanti kurbanin ya sapi 3. Kata anaknya bengek gua. Ini mah wasiat, namanya wasiat mesti dilaksanain. Aduh, ini wasiat membawa petaka Aduh, motor ayah cuma Supra, orang kena sampai 3 orang kena. Kalau misalnya tuh sapi 3 disembelih atas nama orang tua yang wasiat, nggak boleh sedikit pun kita makan, karena melalui wasiat. Mintanya kambing misalnya wasiat, mak, ya, saya kasih ke kamu warisan yang banyak, ya, tapi nanti mak mohon wasiat kepada anak-anak mak, nanti korbanin kambing 1. Dikorbanin, jangan makan, kasih ke fakir miskin. Itu kalau korbannya karena wasiat. Nah, ini yang sering nih, hukum menjual kulit hewan kurban. Ya. Ya. Nih emang pahit tapi harus disampaikan. Ya. Proyek gue hilang. Sudah tahu bahasa Jawa. Ya. Menjual kulit hewan kurban dengan alasan apapun, termasuk untuk biaya operasional kurban, tidak diperbolehkan. Lumayan 200. 200 ya Allah. Makanya cara bijaknya bagaimana? Setiap yang kurban diminta dana operasional. Harganya jangan dipasin banget. Berapa Pak kurban kali mah? Kalau sapi ya sekitar 27 Pak. Kalau kambing 3.600.000.
Cuman ada tambahan biaya kan, nanti biasanya ada yang makan kopi segala macam ditambah 100.000 Pak, jadi 3.700.000 seperti itu. Atau misalnya ya, dikasihin ke orang yang mohon maaf yang fakir gitu. Tapi dikasihin, nanti uangnya boleh dijual lagi karena dia orang fakir, dia nerima zakat nggak bisa jual kulit lagi. ya masih berikannya, makanya bagi zakat gua ntar kan. Jadi operasional harus disiapkan. Mending ambil dari kas yang lain daripada hal yang sedikit tapi mengukurkan pahala kita sayang-sayang. Ya, kulit kambing berapa sih? Nggak bakal semahal beli kambing. Ya. Nah, kemudian bagaimana hukum arisan kurban? Boleh nggak? Boleh. Arisan kurban. Asal jangan hasil pinjol aja. Kemudian ada tradisi di pesantren, di sekolah, iuran 5.000 per bulan. Kata guru PAI-nya, kata guru agama, ini buat kurban. Ada dikasih kartu kurban. Ya, 5.000 sebulan sekolah. Jadi nggak kurbannya? Kagak jadi. Yang jadi sedekah. Itu mah sedekah aja. Ya. Kecuali kambingnya tuh kasihin ke guru. Tahun ini kasihin ke 7 orang guru, biar 7 orang guru misalnya berkorban atas nama satu-satu. Jadi nggak ada SDN, SMPN kurban. Sapi SDN 1 atas nama siapa SDN 1? Nggak bisa. Jatuhnya itu hanya sedekah. Kalau lebih bijak, ya guru ada 7 kasih ini untuk 7 orang. Nanti biar mereka yang pada kurban. Ya. Walaupun sampai sedekah saja, nggak sampai kurban, tradisi itu bagus, membiasakan. Gimana nih? Kalau satu kambing bisa nggak sih Pak Ustadz? Maksa nih Pak. Buat satu keluarga. Malu nih kita makanya sampai di sini aja Ustaz, kurban sampai kambingannya itu tak bisnis. Nggak bisa, tapi kalau mau menghadiahkan pahalanya untuk satu keluarga nggak apa-apa. Ya kan? Ya mudah-mudahan ya Allah pahalanya nyampe kepada keluarga saya semuanya, amin, amin. Bisa saja. Ya. Tapi kalau urusan kesahan ya tetap nggak bisa. Satu RT nggak boleh, satu sapi kayak saja. Satu RT satu sapi kayak saja. Boleh nggak? Saya pengen dua-duanya dapat Pak Ustadz. Akikah pengen, kurban pengen, tapi satu kambing kopet gitu. Boleh mah boleh, nggak apa-apa. Ada pendapat yang membolehkan ya. Itu menurut Imam Ar-Ramli ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustasirin. Itu boleh. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu kagak boleh. Ikut yang mana? Kalau lu mengambil mah Ar-Ramli Ustaz. Gimana sekarang mendistribusikan daging kurban ke luar daerah? Al-Hikmah kurban dikirim ke Mojokerto, dagingnya tuh masih. Atau enggak dikirim lah, nggak jauh-jauh. Oh, Tiga Raksa kemana gitu. Hukum mendistribusikan daging kurban baik kurban wajib atau sunnah
Di luar daerah penyembelihan terdapat perbedaan pendapat. Satu, menurut Imam Al-Ramli hukumnya haram. Menurut Imam Asnawi hukumnya boleh. Tapi al-khuruj minal khilafi mustahab, keluar daripada perbedaan pendapat itu dianjurkan atau sunnah. Maka kalau ada yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, bagusnya mah dipilih pendapat yang tidak membolehkan. Jangan malah orang kalau nggak belajar agama kata ini boleh, kata itu nggak boleh, pusing gua. Liberal aja lah gua mah. Ya, nggak bisa ya, dalam beragama. Ya, atau ditransfer uangnya saja, ya boleh walaupun masih diperselisih. Kalau menyimpan hewan kurban melebihi hari tasyrik bagaimana? Memang Rasulullah SAW dulu pernah melarang hal tersebut, tapi pada akhirnya beliau memperbolehkannya. Tapi itu pun daging yang sedang dikonsumsi, bukan untuk yang disedekahkan. Misalnya al-hikmah kurban. Ya, kata panitia, kita mau taruh dulu di freezer, ntar kalau udah habis punya hikmah bagiin. Jangan gitu. Ya. Mana ayo udah beli tusuk sate, ya, akhirnya sosis. Orang pantas pisahnya, Idul Adha sosis, ya Allah. Ya, jadi kalau kita termasuk panitia kurban harus tahu, kalau yang kurban itu jangan ditimbun untuk sedekahnya misalnya 5 hari kemudian dengan alasan masih banyak tetangga, ntar aja nunggu pada habis. Istilah daging dengan istilah nggak kemakan, ya daging nggak ada istilah nggak kemakan. Ya. Dapat 3 kilo sampai 7 kilo, bilangnya apa? Gua mah belum kebagian. Gua mah belum kebagian. Pantesan kolesterol semua. Kalau pernah diakui dikasih juga. Ya. Tapi dari hikmah hewan kurban sendiri kita banyak belajar bahwa ketika hewan itu disembelih maka sifat-sifat hewan yang ada di diri kita harus kita buang juga. Ya. Jangan hewannya disembelih, ya, emosinya meledak-ledak masih kayak sapi kalau ngamuk. Masih kayak sapi kalau dia punya keinginan, nggak lihat aturan. Masih kayak sapi dalam hal ihwal makan, 1 karung kagak cukup. Dikasih 1 kilo daging masih kurang. Ibunya kemana, anaknya kemana, babanya kemana. Anak pertama ada di masjid ini, anak kedua di masjid itu. Ya Allah, itu namanya keluarga berencana. Berencana busuk. Ya, tapi anak kuliah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hikmah yang luar biasa, ikhlasan yang mau kurban. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita dapatkan nanti kita lanjutkan, ya, tentang hal ihwal kurban. Mudah-mudahan kita semakin tahu, semakin ngerti bahwa proyek-proyek perkulitan mohon dihentikan. Jadi kasihan, bukan kasihan ke orang lain, kasihan ke diri sendiri. Buat apa? Ya, halnya nggak gede, tapi membahayakan bagi kita. Buat apa? Ya, kecuali misalnya sampai nggak kebagian panitia. Insya Allah orang belum mantap belum disembeli aja, makanya udah pada kenyang biasanya panitia. Kopi udah gak kurang-kurang. Ya, maka kalau alasan buat ngopi itulah modus doang. Nggak ada, ya, buat rokok. Insya Allah
makin kita tahu, makin berkah buat kita, dan yang menitipkan pun semakin nyaman, semakin percaya sama kita kalau kita amanah sesuai dengan syariat. Kita kirim Fatihah dulu, mudah-mudahan berkah taklim